Puji Tuhan, selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Berjumpa lagi dalam Sarapan Rohani GPDI Situbondo pada pagi hari ini. Puji nama Tuhan, Tuhan mengasihi kita sehingga kita boleh tetap ada sebagaimana kita ada. Pagi hari ini kita akan bersama-sama membaca di dalam Kitab Yesaya 49. Kitab Yesaya 49 ayat yang ke-16, demikian bunyi firman Tuhan. Lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, kita sering mendengar atau dari media sosial yang lain, berita-berita bagaimana tentang keadaan yang boleh dikatakan sangat memprihatinkan ya. Ada berita tentang seorang orang tua, baik itu ayah atau ibu yang tega menyakiti hati anak-anaknya, bahkan tega membuang bayi yang baru dilahirkan. Itu mungkin tidak asing lagi berita tentang itu. Menganiaya anaknya dan lain sebagainya. Itu adalah keadaan dunia hari-hari ini. Kasih manusia yang sudah mulai luntur. Tidak ada kasih yang benar-benar abadi di dunia ini ya. Kebanyakan seseorang kalau mengasihi itu ada istilahnya ada sesuatu yang diharapkan lah. Hari-hari ini kasih itu mulai dingin. Bahkan keluarga-keluarga, anggota keluarga, kasih mereka sudah mulai dingin satu dengan yang lain. Itu sebab Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, bagaimana kasih itu sepertinya memang ngomong kasih, mengasihi gampang. Tapi prakteknya itu sangat sulit. Sangat sulit sekali. Bahkan tadi saya sudah singgung, ada banyak berita-berita orang tua yang rela membunuh anaknya, yang dengan tega maksud saya, membunuh anaknya, bayi-bayi yang tidak berdosa, mereka buang. Itu keadaan manusia hari-hari ini. Tetapi ayat yang kita baca tadi dikatakan, Tuhan mengatakan, lihat, aku telah melukiskan engkau di telapak tanganku. Tembok-tembokmu tetap di ruang mataku. Ayat yang ke-15 kita naik. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya dalam Yesaya 49 ayat 15. Dapatkah seorang perempuan melupakan bayinya sehingga ia tidak menyayangi anak dari kandungannya? Sekalipun dia melupakannya, aku tidak akan melupakan engkau. Ini firman Tuhan mengatakan, kalau tak ada seorang orang tua yang rela, yang tega untuk melupakan anaknya. Atau sebaliknya mungkin, anak-anak yang diasuh oleh orang tua sejak bayi, sejak dalam kandungan, kemudian besarnya mereka tidak mengasihi, melupakan orang tuanya. Itu banyak terjadi. Tetapi firman Tuhan tadi kita katakan, kalau toh itu terjadi, Tuhan mengatakan, aku tidak akan melupakan, dikatakan. Aku tidak akan melupakan engkau. Bahkan engkau aku tulis, aku lukis. Bahkan ada ayat yang mengatakan lagi, terjemahan lain, memahat. Coba keadaan yang dipahat. Dipahat itu sesuatu yang sulit untuk dihilangkan. Itu adalah Allah kita, Bapa kita. Dia berjanji, dia dalam situasi dan kondisi apapun, dia tidak akan pernah meninggalkan kehidupan kita, orang yang percaya kepada Tuhan. Ya,
Hari-hari ini memang banyak orang mengalami luka batin karena mungkin kasih yang mulai krisis, ditolak, disakiti, dianiaya dan lain sebagainya. Tetapi sekali lagi firman Tuhan pagi hari ini mengingatkan kita, kalau toh mungkin hari-hari ini ada di antara Bapak Ibu Saudara yang melihat, mendengarkan sarapan pagi hari ini. Mungkin Bapak Ibu Saudara mengatakan, aku adalah orang yang ditolak. Tidak ada kasih, tidak ada orang yang mengasihi aku. Mungkin ingat, ada satu pribadi, dia Bapa di dalam Yesus Kristus yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia melukiskan kita di telapak tangannya. Telapak ini terus ada di bawah kemana-mana. Sebagai bukti bahwa dia, Bapa kita Yesus Kristus, tidak pernah meninggalkan kita. Ibrani 13 ayat 5 bagian B saja. 5 bagian B, Ibrani 13 ayat 5 bagian B dikatakan, karena Allah telah berfirman, aku sekali-kali tidak akan membiarkan engkau dan aku sekali-kali tidak akan meninggalkan engkau. Amin. Dia Bapa yang berjanji, janjinya adalah ya dan amin. Manusia berjanji banyak ingkarnya, tetapi dia Bapa yang berjanji dia tidak akan mengingkari kita. Itu sebab kalau toh hari-hari ini mungkin ada di antara kita yang mengalami itu tadi, sepertinya sudah tidak memiliki siapa-siapa, ditinggalkan mungkin. Percaya bahwa Tuhan Yesus Bapa yang tidak pernah meninggalkan kita. Dia ada bersama dengan kita. Kasih-Nya, kesetiaannya tidak pernah berakhir dalam hidup kita. Mazmur 117 ayat yang kedua. Mazmur 117 ayat yang kedua. Sebab kasih-Nya hebat atas kita dan kesetiaan Tuhan untuk selama-lamanya. Amin. Puji nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan. Pagi hari ini sekali lagi, mungkin hari-hari ini kita merasakan bahwa kita ditinggalkan seorang diri. Kita mungkin tersakiti dan lain sebagainya. Percaya firman-Nya. Dia Bapa yang mengasihi kita. Janjinya itu adalah ya dan amin. Dia tidak akan pernah meninggalkan kita. Datang kepada Yesus. Datang kepada Bapa yang memiliki kasih. Bahkan Bapa yang sudah mengorbankan dirinya untuk kehidupan kita, untuk keselamatan kita. Percaya, datang kepada Yesus. Dia pribadi yang lemah lembut, pribadi yang kasih-Nya tidak pernah pudar. Bahkan tadi firman Tuhan dikatakan, dia melukiskan kita, nama kita dilukis di tangannya. Tangan yang berlobang paku itu, tangan yang penuh kuasa itu, tangan yang membawa keselamatan itu, yang sudah berlobang paku, dia tetap ada bersama dengan kita. Itu sebab percaya, tidak usah takut, tidak usah kecewa. Kalau toh ada orang-orang yang meninggalkan kita, ingat saja Tuhan Yesus tidak pernah meninggalkan kita. Kita mau katakan, Tuhan Yesus tidak akan pernah meninggalkan aku, karena dia melukiskan kita di telapak tangannya yang penuh dengan kuasa, penuh dengan kasih, penuh dengan kemurahan, penuh dengan keajaiban. Puji nama Tuhan. Biar hari-hari ini kita terus berjalan bersama dengan Tuhan. Puji Tuhan, ini renungan pagi yang dapat saya sampaikan. Kiranya kita semua pagi hari ini dan seterusnya hari-hari ini kita tetap menikmati kasih Tuhan yang tetap abadi selama-lamanya. Puji Tuhan, selamat pagi, selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.